Binjai Barat, Sulawesi Selatan, kediaman Fadil, menjadi tempat kami untuk beristirahat usai perjalanan panjang dari arah kota Makassar. Sebelum berangkat ke tempat registrasi pendakian, kami melakukan pengecekan barang seperti ransum, tenda, alat ukur untuk pengambilan data, dan lainnya. Di sela-sela itu, tali berukuran 2 meter hingga 100 meter disiapkan untuk kebutuhan pengukuran dan pembuatan plot. Perjalanan menuju tempat registrasi pendakian di Gunung Bawakaraeng via Tasoso, kami diguyur hujan dan kabut yang cukup tebal. Diwakili teman pendakian kami, Najma Ilmiawati, melakukan registrasi terlebih dahulu. Kami melakukan pendakian sebanyak 6 orang, diantaranya Iswan Kusnadi, Akmal, Fadil, Yayat, Rahman, dan Najma Ilmiawati atau Ilmi. Perjalanan awal kami disajikan dengan spanduk larangan perburuan liar terhadap satwa dan burung. Menuju pos 1, kami disambut dengan tanjakan terjal. Pos 1 saya belum dapat. Kami harus beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Beberapa titik spanduk larangan perburuan liar kembali menyambut pandangan kami. Jalan menuju pos 2, kami harus berhati-hati karena kondisi pijakan kaki yang licin.
Sepanjang perjalanan, kami bertukar cerita agar tidak merasa jenuh. Sesampainya di pos 2, kami kembali beristirahat, mengumpulkan tenaga. Suara aliran sungai dan kicauan burung terasa menambah semangat perjalanan. Teman kami, Iswan, berhenti sejenak untuk menunggu teman yang masih berusaha melalui jalur yang terjal dan licin. Di perjalanan, kami dihibur dengan tingkah laku Iswan yang memperlihatkan ekspresi kecapean akibat membawa Carol. Kami tidak mengambil dokumentasi di pos 4 karena kendala teknis. Di pos 5, kami berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga sembari menyantap makanan ringan serta menghisap rokok. Kabut tebal menyelimuti perjalanan kami. Di pendakian kali ini, salah satu teman kami, Iswan, berharap dapat menyaksikan langsung hewan-hewan endemik Sulawesi. Ataupun di ketinggian berikutnya kita bisa melihat hewan-hewan endemik Sulawesi ataupun Rahman menuturkan bahwa ketika hutan sehat, maka manusia juga ikut sehat. Sehat, manusia sehat. Berbeda dengan Rahman, Fadil menyampaikan agar hewan endemik serta hutan harus dijaga. Jaga dan lindungi hutan serta hewan endemik.
Hari ini kita menjelajah, explore Gunung Bawah Karaeng. Sampai detik ini perjalanan dari pos 5 menuju pos 6, saya belum melihat hewan endemik Sulawesi. Saya berharap di tempat-tempat seperti inilah kita melihat hewan-hewan endemik, bukan di tempat penangkaran ataupun di kebun binatang. Kata Akmal, pembabatan hutan harus dihentikan dan hutan yang masih ada harus dijaga. Jaga hutan, selagi masih ada, stop pembabatan hutan. Mari menjaga hutan dengan baik. Salam lestari. Sesampainya di pos 6, kami harus kembali beristirahat sejenak. Cek pos. Usai beristirahat, perjalanan dilanjutkan dan waktu hampir memasuki malam hari. Cicing. Leader mewah yang saya kalau dia upload foto gabung-gabung. Hapus. Di pos 7, hari mulai gelap serta suasana berubah mencekam. Tidak bisa dipoto di sini kan. Pos 7 malam-malam. Perjalanan menuju pos 8, kami sedikit kesusahan akibat sejumlah pohon yang terlentang di jalur pendakian. Terlebih lagi, tanjakan-tanjakan yang curam. Culture itu. Astagfirullah. Tapi di atas ndak anu gitu, udah kelihatan sekali jadi turun. Arji awan toh. Sesampainya di pos 8, kami membagi tugas. Iswan dan Ilmi menyiapkan makan malam. Rahman, Akmal, Fadil, dan Yayat bergegas mendirikan tenda karena kondisi cuaca yang tidak stabil serta suhu yang cukup dingin. Sako. Oke. Ini banyak ini, cuman Ini potongnya. Apa sih diaduk-aduk? mantap bos, mantap.
Buatan chef siapa ini, Mi? Chef Iswan. Anu jadi Ji. Di ketinggian 2000 meter. Sik. Sambungan kok? Tidak. Kenapa ya? Masuk ke sambungan tuh. Enggak masuk ada di tali ini. Usai semuanya sudah siap, kami menyantap makanan bersama-sama. Sembarangan. Karena perut telah terisi dan kondisi fisik yang lelah, kami kemudian beristirahat. Guru ada kompreh. Susu nambah. Di pagi hari, Rahman menyalakan api untuk meredahkan suhu dingin yang dirasakan. Kami sarapan bersama-sama sebelum melakukan pembuatan jalur untuk kebutuhan pengukuran. Mantap nih. Ya. Kau jangan kursi itu dulu ya kan. Kami memilih Gunung Bawakaraeng Viata Soso untuk mengidentifikasi potensi pakan anoa gunung karena posisinya masih terhubung dengan hutan lindung yang menyediakan koridor pergerakan satwa secara vertikal maupun horizontal. Anoa gunung atau Bubalus squarlesi sebagai satwa ruminansia yang membutuhkan pakan harian yang cukup. Namun, perlu diketahui bahwa anoa sangat sensitif terhadap kehadiran manusia. Beberapa waktu sebelumnya, rekan dari salah satu teman pendakian kami, Ilmi, mendapati jejak yang diperkirakan sebagai jejak dari anoa gunung yang berdekatan dengan titik koordinat pengidentifikasian kami saat ini. Diperkirakan di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut, salah satu ketersediaan pakan anoa, paku pedang tumbuh subur di daerah celah tajuk pohon dengan kondisi keleringan yang curam. Jalur transek dengan panjang masing-masing 100 meter dibuat untuk 3 jalur. Plot kuadran pada setiap jalur transek dibuat sebanyak 3 bagian di setiap jalur dengan luasan 2 kali 2 meter. Pada total keseluruhan, yakni 9 plot kuadran dengan luasan daerah jelajah anoa gunung 5 hektar yang dibatasi. Pada satu plot, kami menemui tumbuhan bawah, yakni jenis tumbuhan paku pedang atau Niprolepis sebagai salah satu pakan anoa. Tujuan kami bertamu di Gunung Bawakaraeng tentu untuk memastikan ketersediaan pakan dari anoa gunung sebagai satwa endemik di wilayah hutan Sulawesi. Pada jelajah hutan kali ini tentunya kami melakukan beberapa pengambilan data terkait dengan potensi pakan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, dan tentu pada intinya kami meminta kepada Rezim Prabowo Gibran untuk menjaga hutan yang masih ada dan kemudian mendeteksi seluruh kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia. Tentu juga pada porsi yang paling intens adalah yang daripada lingkungan hidup dan tanah untuk selalu intens melakukan pengecekan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya hutan-hutan yang masih aktif dan hutan-hutan yang masih ada, serta juga
beberapa hewan-hewan dilindungi endemik yang dilindungi. Itu tentunya menjadi prioritas negara agar supaya keberlangsungan hidup endemik itu tentunya mampu terjamin di wilayah Sulawesi Selatan. Hari ini saya berada sekitar 2.600 meter di atas permukaan laut. Hari ini adalah agenda jelajah hutan dengan bertemakan jaga hutan, lindungi hewan endemik. Saya ingin mengajak kawan-kawan jaga hutan selagi masih ada. Jadi berbicara persoalan melestarikan alam ataupun menjaga alam itu bukan hanya berbicara persoalan menanam ataupun penghijauan ataupun penanaman pohon dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita jaga yang ada dulu. Usai melakukan pengumpulan data, kami bergegas merapikan beberapa barang dan konsumsi untuk dibawa menuju puncak. Jalur menuju pos 9, kami dihipnotis dengan pemandangan pohon yang indah beserta kabut yang menyelimuti. Lagi-lagi, kami berjuang melewati tanjakan yang curam dan batu bebatuan. Biar benar ada foto tapi video jadi iya tidak boleh. Kami beristirahat beberapa saat di pos 9. Sebelum sampai di pos 10, kami menyempatkan untuk berfoto sebagai salah satu momen indah dalam perjalanan panjang kami. Apakah ditangkap ya ini? Apa ini kak? Apa ini? Kasih fokus ke di sini. Utara baca nih setengah lena. Di pos 10, Iswan, Ilmi, Akmal dan Yayat sempat kebingungan karena tidak melihat keberadaan Rahman dan Fadil yang berjalan terlebih dahulu untuk mendirikan tenda. Di tengah perjalanan, dengan kabut yang tebal, kami dihantui rasa cemas tentang kondisi cuaca di puncak. Puncak Gunung Bawah Karang dengan ketinggian 2.830 meter di atas permukaan laut menjadi titik akhir kami kali ini.
Kami mengabadikan momen ini dengan memotret dan mengambil video-video pendek. Sesaat setelah sampai di triangulasi sebagai penanda puncak, titik koordinat serta pilar topografi, kami bergegas mendirikan tenda karena suhu cukup dingin dan disusul dengan hujan gerimis. Kami berkumpul di dalam tenda untuk makan bersama sembari menunggu puncak menjamu kami dengan keindahan lautan awan. Perjalanan panjang ini bukan sekedar menikmati keindahan alami hutan, melainkan mempererat hubungan emosional antar manusia dan untuk lebih dekat mengenali alam. Kami menamai perjalanan ini sebagai jelajah hutan bertamu di Gunung Bawah Karaeng.